Pada tengah malam yang gelap, diiringi hujan deras dan petir yang menggelegar, Jack, seorang anak laki-laki, terbaring di tempat tidurnya. Seperti biasa sebelum tidur, dia minta ayahnya untuk membacakan kisah favoritnya, legenda tentang para raksasa. Sang ayah tersenyum dan mulai bercerita, membawa Jack ke dunia yang penuh misteri. Dahulu kala, kata sang ayah, para biarawan menemukan biji kacang ajaib yang tumbuh menjadi pohon raksasa, menjulang tinggi hingga ke langit. Para biarawan itu memanjatnya, tapi yang mereka temukan justru raksasa yang mengerikan yang tinggal di sana. Para raksasa itu akhirnya turun ke bumi, mencuri harta benda, ternak, dan bahkan memakan manusia. Kekacauan pun melanda kerajaan. For acquiring things, but the one blood, bones, and all. Saat itu, sang raja yang bernama Erik dari kerajaan Gloucester memerintahkan para biarawan untuk mencari cara mengalahkan raksasa itu. Mereka mencairkan jantung raksasa dan dengan sihir kuno, mereka menciptakan mahkota ajaib yang dapat mengendalikan para raksasa itu. Raja Erik menggunakan mahkota tersebut untuk memaksa para raksasa itu kembali ke tempatnya. Lalu, dia menebang pohon raksasa itu agar mereka tidak bisa kembali turun lagi. The mystical relics were all that he took crown and seed with him for permanent keep. What will happen when the giants come back? They won't, son. But what if they do? Jack. It's only a story, Jack. Sementara itu di kerajaan Gloucester saat itu, putri mahkota bernama Isabel, dia sedang terpesona oleh cerita ibunya. Dulu ada raksasa berkepala dua bernama Fallon. Ingatlah, Raja Erik yang mengalahkan raksasa itu adalah kakek buyutmu. Rasa penasaran mulai tumbuh di dalam hatinya. Apakah ini semua hanya dongeng semata atau memang sejarah yang benar-benar terjadi? 10 tahun pun berlalu. Setelah kematian ayah Jack kini tinggal bersama pamannya di gubuk kecil di pinggiran desa. Hidup mereka penuh kekurangan. Suatu hari, pamannya meminta Jack untuk menjual satu-satunya kuda yang mereka miliki. Distracted? We haven't got much choice. Horse and cart for sale. Going for a price. I'll be sad to see him go. Jack menawarkan kudanya kepada para pedagang. Sambil menunggu, dia melihat kerumunan di sekitar panggung kecil, di mana seseorang pencerita atau pendongeng mengisahkan legenda tentang raksasa dan Raja Erik. Karena penasaran, Jack pun bergabung mendengarkan cerita itu. Di tengah cerita, pandangan Jack tertuju pada seorang wanita yang cantik dan anggun yang berdiri di dekatnya. Saat wanita itu menyadari tatapan Jack, ia tersenyum tipis, membuat Jack merasa canggung. Namun, suasana berubah seketika kelompok pria mabuk mulai mengganggu wanita itu. Jack yang tak tahan melihat ketidakadilan mencoba menolong wanita itu, meskipun akhirnya dia dihajar oleh para pria tersebut. Dan tak lama kemudian, pengawal kerajaan tiba. Forgetting all about this. We're sorry, sir. Yeah, all three. Wanita itu ternyata adalah Putri Isabel yang kini sudah besar. Putri Isabel dijemput oleh salah satu pengawalnya bernama Elmond, sang pemimpin para pengawal. Setelah rombongan pergi, Jack pun bangkit. Dengan luka dan bingung, dia menyadari jika gerobaknya telah hilang. Dia berdiri sendirian di tengah keramaian. Dia pun merasa kehilangan dan tak tahu harus berbuat apa. Di dalam istana yang megah, Lord Roderick, penasehat raja dan calon suami Putri Isabel, berjalan menuju taman hingga tiba-tiba langkah mereka terhenti oleh seorang biarawan yang bertingkah aneh di lorong istana. Roderick yang angkuh memilih mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Namun, setibanya di taman tersebut kini berantakan dan tanah pun berceceran. Dengan panik, dia bergegas menuju sudut taman, tempat di mana dia menyembunyikan sebuah buku yang berisi biji kacang ajaib. Biji kacang ajaib itu rupanya telah hilang. Roderick kembali memeriksa mahkota Raja Erik yang rupanya telah dia sembunyikan di dalam pot bunga. Mahkota itu pun masih ada di sana. Dia yakin jika biarawan itulah pelakunya. Roderick memerintahkan Wick untuk menutup gerbang kota dan menangkapnya. Sementara itu, biarawan tersebut bertemu Jack yang sedang menawarkan kudanya. Dia mencoba membeli kuda dengan beberapa biji kacang yang dia klaim sebagai sebuah biji kacang ajaib.
Meskipun awalnya ragu, Jack akhirnya setuju untuk menukar kudanya. Not just beings. They are holy relics from a very special time long, long ago. Whatever you do, don't get them wet. Setelah mendapatkan kuda, biarawan itu mencoba melarikan diri, tetapi dia tertangkap oleh pasukan kerajaan. Tak lama kemudian, Jack pun pulang dengan hati yang campur aduk. Setibanya di rumah, pamannya langsung marah besar ketika mengetahui Jack tidak membawa uang untuk memperbaiki atap yang bocor. "Apaan ini, Jack? Kita cuma butuh uang, bukan cuma kacang, bodoh," bentaknya. Dalam kemarahannya, sang paman merampas biji-biji itu dan melemparkannya ke lantai. Jack pun terkejut. Dia segera memungutnya dengan hati-hati. Tapi satu biji terjatuh tanpa dia sadari. Sang paman pun bersiap pergi. Dia berencana akan menjual barang-barang lainnya. Sementara itu, Jack hanya disuruh untuk tinggal di rumah dan menjaga rumah sampai dia kembali. Beralih ke dalam istana. Kini, Putri Isabel sedang dimarahi oleh sang ayah, yaitu Raja Bramwell, karena Isabel telah kabur tanpa izin. Dengan air mata berlinang, dia memutuskan untuk melarikan diri dari istana, mengejar kebebasan yang dia dambakan. Sementara itu, Roderick yang murka karena kehilangan biji kacang ajaib, dia menginterogasi biarawan yang tertangkap. Meski diancam, biarawan itu tetap bungkam, dan akhirnya dalam kemarahan, Roderick mengakhiri hidup biarawan tersebut. Hujan deras mengguyur malam itu. Isabel dengan gaun kerajaan yang sudah basah kuyup memacu kudanya tanpa arah di tengah hujan yang lebat. Rasa dingin mulai meresap, matanya menangkap sebuah cahaya kecil di kejauhan. Dengan harapan menemukan tempat berteduh, Isabel mengarahkan kudanya ke arah cahaya itu. Isabel pun turun dari kudanya dan mengetuk pintu itu. Jack yang berada di dalam rumah segera membukakan pintu. Kejutan jelas terlihat di wajah Jack saat dia menyadari siapa yang berdiri di depannya. Itu adalah Putri Isabel, wanita yang ia coba tolong di kota tadi siang. Sembari berbincang-bincang, Isabel melihat sebuah rak kecil di sudut ruangan yang dipenuhi dengan buku-buku cerita. Dia mendekati rak itu dan tertarik pada salah satu buku yang terlihat usang. Buku itu adalah buku yang sering dibacakan oleh mendiang ayah Jack sewaktu Jack masih kecil dahulu, cerita tentang para raksasa. Isabel pun juga mengatakan jika dia sering dibacakan dongeng ini oleh ibunya sewaktu dia masih kecil dahulu. Namun, tanpa mereka sadari, di bawah rumah, biji kacang yang tadi jatuh ke tanah kini terkena air. Dalam sekejap, biji itu mulai tumbuh. Till you find your own adventure. Batang kacang raksasa muncul dari bawah tanah, merobek lantai dan mengangkat seluruh gubuk mereka ke udara. Dengan cepat, Jack bangkit dan berlari ke arah rumah yang kini terangkat oleh batang kacang raksasa. Isabel yang terjebak di dalam berteriak meminta tolong. Sebelum Jack bisa masuk, pijakannya tiba-tiba patah. Isabel meraih tangannya, berusaha sekuat tenaga untuk menarik Jack kembali. Tapi sayangnya, Jack pun terjatuh ke bawah, membawa serta gelang perak milik Isabel yang terlepas dari tangan Isabel itu. Keesokan paginya, Jack pun terbangun dengan tubuh yang sakit. Di depannya, sang raja berdiri bersama sekelompok pasukannya yang sedang mencari Isabel. Wajah raja penuh kecemasan, terutama saat dia melihat gelang perak milik Isabel yang kini berada di tangan Jack. Si Jack tanpa menyembunyikan apapun menjelaskan semua yang terjadi. Tentang kedatangan Isabel ke sini, kemunculan pohon kacang raksasa, dan upayanya untuk menyelamatkan sang putri Isabel itu dan akhirnya terjatuh di sini. Assemble a team of your best men who can climb. Raja segera memerintahkan untuk membentuk tim ekspedisi yang akan memanjat pohon raksasa itu untuk mencari Isabel. Roderick yang penuh ambisi memaksa ikut dalam tim, mengaku ingin membuktikan cintanya pada Isabel.
Jack juga menawarkan diri, menyatakan bahwa hanya dialah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karenanya dia harus ikut. Saat mereka mulai memanjat pohon raksasa itu, Elmond mengatur tali keamanan di antara mereka. Wrong beanstalk. Malam itu, hujan deras menghalangi perjalanan mereka. Salah satu pengawal terpleset, menyebabkan beberapa orang ikut tergantung di bawah. Tapi si Roderick malah memerintahkan untuk memotong tali yang menahan mereka, menyebabkan para pengawal jatuh ke bawah. No! Please! Sorry, boys! No! Saat pagi tiba, tim yang tersisa mencapai puncak pohon. Mereka menyaksikan dataran luas yang mengambang di atas awan. Mereka melanjutkan perjalanan menuju gua raksasa, di mana jejak kaki Isabel ditemukan. Sementara itu, Roderick memaksa Jack menyerahkan biji kacang ajaibnya, tanpa tahu bahwa Jack masih menyembunyikan satu biji di dalam kalungnya. Mereka pun terus menyusuri hutan, mengikuti tanda-tanda yang dibuat oleh Isabel. Tak lama kemudian, Jack menemukan buku yang diberikan Isabel semalam. Dia lalu menunjukkan tanda-tanda dahan patah di sekitar mereka. Dia menyadari bahwa sesuatu yang sangat besar telah menarik Isabel. Si Elmond memutuskan mereka harus berpencar. Elmond, Jack, dan Crow akan mengikuti aliran sungai. Dan tak lama kemudian, ketegangan pun meningkat. Mereka justru bertemu dengan domba liar, tapi saat mencoba menangkapnya, mereka justru malah terjebak dalam perangkap. Si Jack berhasil memotong tali jebakan dan berhasil membebaskan Crow. Tapi kemudian seonggok makhluk raksasa yang mengerikan datang dan menangkap Elmond dan Crow. Si Jack yang masih selamat terus mengikuti mereka secara diam-diam. Di tempat lain, Putri Isabel mendapati dirinya telah ditawan oleh para raksasa. Fallon, pemimpin raksasa berkepala dua, bertanya bagaimana dia bisa sampai di sana. Isabel tetap tenang dan menolak menjawab, meskipun Fallon semakin curiga. Dia mengenali aroma Isabel yang mengingatkannya pada Raja Eric, raja yang pernah mengusir para raksasa dari bumi berabad-abad yang lalu. Rupanya, legenda tentang para raksasa ini benar-benar adanya. Fallon menunjukkan Isabel di hadapan para raksasa lainnya. Melihat hal ini, para raksasa menganggap ini adalah sebuah kesempatan besar untuk membalas dendam kepada para keturunan Raja Eric atau para manusia di bawah sana. Raksasa yang tadi menangkap Elmond dan Crow pun datang. Si Fallon langsung menanyai mereka, tapi Crow yang berani menolak memberikan informasi. Where is the weird dime? Si Jack yang mengamati dari kejauhan menyaksikan kengerian ini. Jack pun menyelinap dengan berhati-hati. Detak jantungnya semakin cepat saat dia mencari tempat persembunyian. Para raksasa pun mengancam Elmond dan Isabel, memaksa mereka memberitahu cara turun dari sini untuk menuju ke dunia manusia. Namun tiba-tiba Roderick muncul membawa mahkota Raja Eric. Para raksasa pun langsung berlutut di hadapannya. They are inextricably linked. Your knees. Alih-alih menyelamatkan Elmond dan Isabel, si Roderick justru mengungkap rencana liciknya. Dia akan membantu para raksasa turun ke bumi dan menyerang kerajaan demi kekuasaannya sendiri. Elmond dan Isabel pun
dibawa ke dapur dan akan dimasak untuk dijadikan hidangan para raksasa. Di tempat lain, Jack melanjutkan penyusupannya ke dapur raksasa, tempat mengerikan di mana koki raksasa bersiap memasak Elmond hidup-hidup. I had this, Jack. I took my eye off the ball just for a moment. Take this. Got it. Jack memanjat rak pisau raksasa dan melompat dengan pisau besar di tangannya, menancapkannya ke punggung raksasa itu. All skin and bones. Sang raksasa roboh moncrot mati seketika. Akhirnya mereka pun berhasil lolos dari maut. Jack sedang mengobati tangan Isabel yang terluka. Isabel merasa bersalah atas semua kekacauan yang terjadi. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena kabur dan terlibat dalam situasi berbahaya ini. Tapi Jack berusaha menenangkannya. Jack kemudian berjanji bahwa dia akan melindungi Isabel dan memastikan mereka berdua turun dengan selamat. Dia yakin bahwa suatu hari nanti Isabel akan menjadi ratu yang adil dan membawa perubahan baik bagi dunia. Mereka pun mulai bergerak menuju pohon kacang ajaib, berharap dapat turun ke bawah dengan selamat. Saat mereka sampai di tebing, pandangan mereka tertuju pada seonggok raksasa besar yang sedang tidur di sana. Raksasa itu rupanya ditugaskan oleh Roderick untuk menjaga jalan keluar. Melihat raksasa yang sedang terlelap, Jack mendapatkan ide cemerlang. Dia mengambil sebuah sarang lebah dari pohon di dekatnya dan dengan hati-hati dia memasukkannya ke dalam helm raksasa yang tergeletak di tanah. Benar saja, sarang lebah itu membuat raksasa tersebut menjerit kesakitan. Raksasa itu bangkit dengan panik, berjalan ke tepi tebing sambil mencoba membuka helmnya. Namun si Elmond segera menyuruh Jack dan Isabel untuk turun, sementara dirinya sendiri akan tetap berada di sini untuk merebut kembali mahkota mendiang Raja Erik dari tangan sang pengkhianat atau si Roderick itu. Di bawah sana, para penduduk dan prajurit kerajaan melihat raksasa yang jatuh dari langit itu. Ketakutan menyelimuti mereka. Ini membuktikan bahwa legenda tentang raksasa itu benar-benar nyata. Sang raja yang menyaksikan kejadian itu dan setelah melihat bukti nyata tentang ancaman para raksasa, dia pun memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon kacang raksasa itu. Meski menyadari bahwa keputusan ini bisa berarti mengorbankan Isabel yang masih di atas sana, sang raja merasa tidak ada pilihan lain. Menyelamatkan kerajaan adalah prioritasnya. Dan dengan pedang di tangannya, sang raja sendiri mulai menebang pohon ajaib itu, diikuti oleh pasukan lainnya. Sementara Jack dan Isabel masih berusaha untuk turun dari atas. Di sisi lain, si Elmond terbangun dari pingsannya ketika suara gemuruh para raksasa menggema. Majesty. Si Roderick muncul di depan dengan langkah penuh percaya diri. Dia mengeluarkan kantong biji ajaib dari dalam jubahnya. Elmond yang melihat kesempatan langsung menyerang Roderick dengan tekad bulat. Kantong biji ajaib itu terjatuh dan keduanya terguling masuk ke dalam goa yang gelap. Para raksasa di luar dengan cepat menggali lubang untuk menolong Roderick. Di dalam goa, Roderick berhasil menjatuhkan pisau Elmond dan memojokkannya. Dengan gerakan cepat, Elmond mengambil pisaunya kembali dan menggunakannya sebagai serangan balasan. Tapi Roderick terlalu kuat dan berhasil membuat Elmond terdesak di ujung tebing yang curam. Meski terluka, Elmond berhasil melukai kaki Roderick. Lalu dengan kekuatan terakhirnya, dia menusukkan pisau ke dada musuhnya itu. Lantas si Roderick pun jatuh terkapar. Pisau tertancap di dalam dadanya dan akhirnya dia pun tewas. Sayangnya Elmond terlambat mengambil mahkota Raja Erik itu. Si Valon, pemimpin para raksasa berkepala dua itu, sudah lebih dulu mengambil mahkota itu. Dia mengenakannya di kedua jarinya dan para raksasa langsung tunduk di hadapannya.
Dan di bawah sana, batang pohon kacang ajaib mulai patah satu persatu, membuat pohon itu perlahan roboh. Jack dan Isabel yang berada di atas menyadari bahaya itu. Mereka tahu pohon itu akan segera tumbang. Elmond juga melihat situasi ini dan dengan cepat melompat ke pohon agar bisa ikutan turun. Jack memotong akar pohon yang tersisa, lalu menyuruh Isabel berpegangan erat padanya. Isabel, hold on tight. Pohon raksasa yang tumbang itu jatuh hingga ke depan halaman istana. Elmond yang berhasil selamat segera menceburkan dirinya ke sungai. Isabel langsung menemui ayahnya, yaitu sang raja. Dia menceritakan pengkhianatan Roderick, dan raja yang mendengar hal ini merasa bersalah dan meminta maaf karena sebelumnya telah memaksa Isabel untuk menikahi Roderick. Isabel kemudian memberitahu bahwa Jack lah yang menyelamatkannya. Sang raja pun berterima kasih pada Jack dan memberinya penghargaan sebagai tanda penghormatan. Tapi sayangnya, di atas sana Fallon menemukan kantong biji ajaib yang terjatuh. Dia melemarkan biji itu ke sungai. Are you ready, my brother? Dari bawah, Jack melihat melalui pantulan air bahwa para raksasa sedang bergerak turun. Dengan cepat, Jack memacu kudanya untuk memperingatkan semua orang. Raksasa itu akhirnya berhasil mendarat di bumi. Jack berteriak memanggil rombongan Isabel, tapi jarak mereka terlalu jauh. Isabel nggak mendengarnya. Giants! Giants! Si Elmond memerintahkan mereka untuk menunggu sampai seluruh rombongan masuk, sementara pasukannya menuangkan minyak ke dalam sungai yang mengelilingi kerajaan. Begitu raja dan Isabel berhasil masuk, Elmond segera memerintahkan untuk menaikkan jembatan. Jack yang masih berada di luar memacu kudanya dengan kecepatan penuh menuju jembatan yang semakin terangkat. Dengan susah payah, Jack akhirnya berhasil melompat ke dalam gerbang tepat waktu. Fallon yang berusaha naik ke jembatan ditembaki oleh para prajurit kerajaan hingga akhirnya terjatuh ke sungai yang terbakar oleh kobaran api. Alih-alih menolong pemimpinnya, para raksasa itu hanya menatapnya tanpa bergerak, dan raksasa lain langsung mengambil alih komando. Di dasar sungai, Fallon ternyata masih hidup dan berenang menuju tempat yang tidak diketahui. Sementara itu, raja segera menyuruh Isabel pergi ke puncak munara untuk menyalakan suar tanda bahaya, memperingatkan kerajaan lain untuk membantu. Isabel dan Jack segera menuju menara. Sementara Elmond dan pasukannya berusaha mempertahankan gerbang dari serangan para raksasa. Looks like we got ourselves a... What's this? Shortcut. Where are we? Ancient burial ground for the royal family. These aqueducts. Dan di luar, pengait gerbang pun rusak, menyebabkan Elmond dan prajuritnya harus menarik gerbang kembali dengan panah tali. Raja pun ikut membantu menarik tali itu dengan sekuat tenaga. Di dalam istana, saat Isabel dan Jack bergegas menuju puncak untuk menyalakan suar tanda bahaya, sesuatu yang besar muncul dari bawah tanah. Clouded by charm. Dengan indera penciumannya yang tajam, tapi tiba-tiba tangan raksasa Fallon menangkap Isabel. Jack yang gak mau tinggal diam melompat untuk menyerang Fallon, tapi Fallon dengan mudah juga menangkap Jack. Dia berniat memakan Jack lebih dulu.
Di saat-saat genting, Jack teringat dengan biji kacang ajaib yang masih tergantung di kalungnya. Dengan cepat, dia memasukkan biji itu ke dalam mulut Fallon dan tiba-tiba pohon kacang ajaib raksasa mulai tumbuh dengan cepat, menghancurkan tubuh Fallon dari dalamnya. Sementara itu di luar, para raksasa dan pasukannya akhirnya berhasil merobohkan gerbang istana. Elmond mendekati raja dan memintanya untuk segera pergi, tapi sang raja menolak. Dia bertekad untuk bertarung bersama pasukannya. Para raksasa mulai menyerbu masuk ke dalam kerajaan. Sebuah pohon kacang raksasa muncul dari dalam istana, menghancurkan atap istana dan menara. Saat sang raja dan pasukannya bersiap menghadapi serangan terakhir dari raksasa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jack muncul membawa mahkota ajaib Raja Eric. Dengan mahkota itu, Jack memerintahkan para raksasa untuk kembali ke asal mereka. And so returned the giant hordes. The stalks cut down. Satu persatu, para raksasa menaati perintah Jack dan meninggalkan kerajaan. Singkat cerita, Isabel dan Jack akhirnya pun menikah. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang tumbuh bahagia. Dan mahkota ajaib Raja Eric yang terus didesain ulang sepanjang waktu disimpan dengan baik di sebuah museum di London. Hingga saat ini, mahkota itu tetap menjadi saksi bisu dari petualangan besar yang pernah terjadi. Magic beans. He traded a cow for beans? Dogs grew high into the clouds. Dan begitulah kisah dari legenda para raksasa yang rupanya benar-benar terjadi dalam film ini. Dan dengan ini film pun berakhir.